Gusti Yesus. Sembah Baptos Kaula Maria, pinukusi kurnia, Pangeran jarangan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen Gusti Yesus. Sembah Baptos Kaula Maria, pinukusi kurnia, Pangeran jarangan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen Gusti Yesus. Sembah Baptos Kaula Maria, pinukusi kurnia, Pangeran jarangan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen Gusti Yesus. Sembah Baptos Kaula Maria, pinukusi kurnia, Pangeran jarangan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen Gusti Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa kami ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Marilah berdoa. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putra-Mu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sertanya. Terpujilah kita ke antara enam ini, anta pujilah buat tubuhnya jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sertanya. Terpujilah kita ke antara enam ini, mari terpujilah buat tubuhnya jubata. Salam Maria penuh rahmat, jubatan santa, satu pilah kita, ke antara nanggung, mantap pilah buat tubuh itu jubatan. Salam Maria, penuh rahmat jubata sertanya, terpujilah kita ke antara enam bini, mantap pujilah buat tubuhnya jubata. Salam Maria, penuh rahmat, jubata sertanya, terpujilah kita ke antara enam bini,
pujilah kita ke antara enam ini, manta pujilah buah tubuhmu Jubata. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sartamu. Tapujilah kita ke antara enam ini, manta pujilah buah tubuhmu Jubata. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat, Jubata Dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, angkatkanlah jiwa-jiwa mereka di surga, terutama mereka yang sakit. Amin. Dan dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, visi keselamatan Yesus, dan model pelayanan Yesus yang melayani dengan penuh cinta kasih. Maka mari di awal perayaan ini kita akan sejenak kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui akan segala kelemahan dan kedosaan kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri yang menyelamatkan ini.
Kita membacanya 14 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam bangkai perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Dicintai Tuhan, sekali lagi selamat malam. Salve. Bapak Ibu yang terkasih, kamu mau tanya, apa sih tujuan Anda beragama? Dan apa tujuan kita hari-hari berpisah dan pada malam hari ini kita merayakan atau membuka bulan Maria? Tadi kita berharap dan juga bisa menyampaikan doa-doa bahkan dalam 5 bahasa Indonesia dan 4 bahasa daerah. Kalau saya tanya kalau Indonesia, kira-kira kita beragama itu apa sih, Pak? Supaya apa kita beragama? Jawabannya apa? Supaya mati masuk surga. Jelas. Kenapa? Kita sebagai orang yang beragama percaya bahwa dan harus percaya bahwa ada yang namanya hidup sesudah kematian. Nanti tubuh kita akan hancur dan jiwa kita yang akan hidup untuk selama-lamanya. Maka kalau kita beragama, kita berharap supaya nanti hidup sesudah kematian itu kita bisa berbahagia hidup selamanya di dalam kerajaan surga. Begitu ya Pak Boy? Jadi jelas, kalau kita menyadari akan hal ini Bapak Ibu yang berkasih, maka kita harus berusaha dan berjuang dalam kehidupan kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam Injil hari ini kita mendengarkan amat Yesus telah berpisah dengan para muridnya. Menarik, pertama-tama dia mengatakan demikian, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada." Ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk surga, satu utama yang harus ada pada diri kita adalah percaya kepada Yesus. Maka kita jangan takut jika nanti hidup sesudah kematian itu menjemput kita atau kematian itu menjemput kita. Karena apa? Yesus mengatakan dalam ayat berikutnya bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Bahkan Dia mengatakan ada begitu banyak tempat di dalam kerajaan surga. Dan di mana Aku berada, situ pun kamu berada. Ini yang mendasarkan kepada kita, saudara yang terkasih, bahwa kematian orang-orang yang telah percaya kepada Yesus bukanlah kematian bagi sia-sia, tetapi Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita semua, saya dan Anda semua di dalam kerajaan. Namun ada catatan juga dalam Injil hari ini bahwa kita diajak untuk mengakui Yesus, mengimani Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah saat. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita mengakui Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Karena hanya melalui Yesuslah kita boleh mendapatkan jalan menuju surga, dan hanya melalui Dia sebagai kebenaran satu-satunya dalam kehidupan kita yang akan menghantar kita kepada keselamatan dan mengalami kehidupan yang
Maka Bapak Ibu yang terkasih, ini hari ini pertama-tama hendak meyakinkan kita pada dirinya bahwa Dia adalah sang benar-benar sang juru selamat yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa artinya Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, dan Yesus sebagai pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih para saudara sekalian, kalau kita yang oleh mengatakan dirinya sebagai jalan, maka kita menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa memasuki kehidupan kekal itu, kerajaan Allah. Jalan apa? Jalan cinta kasih, jalan kebahagiaan, jalan pengampunan dalam kehidupan. Dan Dia mengatakan sebagai kebenaran, ajaran Yesus yang disampaikan kepada kita semua para gereja adalah ajaran yang benar. Maka kita harus percaya. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga menghayati, menghidupi ajaran-ajaran itu, karena ajaran itu adalah ajaran yang benar. Maksudnya apa ajaran yang benar? Tentang apa, Bapak Ibu? Ajaran tentang cinta kasih. Jangan ragu untuk menjawab. Itulah ajaran utama yang dibawa oleh Yesus, yaitu ajaran tentang cinta kasih. Maka sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus berjuang menghayati ajaran cinta kasih ini, bukan hanya sekedar slogan atau kata-kata saja, tetapi sungguh-sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, tengah-tengah komunitas, dan dimanapun kita berada. Karena ajaran Kristus tentang kasih bukan hanya teori. Maka kalau kita hidup apa sih artinya cinta kasih? Coba kita memandang sama-sama para. Apa yang kita bisa? Itulah pengorbanan. Yesus mencintai dan mengasihi para muridnya dan kita sekalian, menebus kita bahkan dengan darahnya. Itulah cinta yang total, cinta yang radikal kepada kita. Maka kebenaran akan ini harus kita juga hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan mengasihi dan mencintai sama kita, maka kita juga perlu mengorbankan hidup kita, berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Suami berkorban mencintai istri dan anak-anak, ibu atau istri dalam rumah tangga berjuang berkorban untuk mencintai suami dan anak-anak. Sehingga dengan demikian, maka ajaran Kristus ini sungguh-sungguh dirasakan. Dan yang ketiga yaitu Yesus sebagai hanya melalui Dialah ada yang namanya kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Maka seorang orang yang percaya bahwa ada hidup sesudah kematian, maka kita harus berjuang dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ajaran Yesus tadi, yang menyediakan hidup kita, hidup dalam kebencian, hidup di dalam kemalasan, hidup di dalam keirihatian, karena kita akan menambah kita pada kehidupan kekal. Maka Yesus mengatakan bahwa Dia juga adalah yaitu hidup yang besar yang dijadikan kepada setiap orang. Maka sepanjang hidup kita sekali lagi kita sungguh-sungguh diajak oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa, tidak takut, maka kita juga harus berjuang menjadikan hidup kita ini juga memiliki hidup yang dalam kebenaran, dalam kebaikan, cinta kasih, dan pengampunan. Maka terima kasih juga pembacaan yang pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Paulus yang berkhotbah mengatakan Kristus dari bangkit di antara dia. Ya, itu adalah satu cara bagi kita juga untuk berjuang. Kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang kekal, kita juga harus mampu mengatakan Kristus yang bangkit. Percaya pada kebenaran itu yang juga akan membangkitkan diri kita dari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kemalasan-kemalasan kita, dan juga ya tentang kehidupan kita yang kadang-kadang mungkin memberikan tentang diri kita sendiri, keluarga kita, dan kita peduli terhadap orang lain. Kita harus melanjutkan cara-cara hidup yang demikian, tetapi mengatakan Kristus yang bangkit dan juga membangkitkan semangat baru dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama membuka bulan bahagia
kita diharapkan bersama dengan Maria kita berjuang melangkah dalam kehidupan kita supaya jangan takut dan gelisah dalam hidup kita. Kalau ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi, kita bawa ke dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kita berdoa kepada Maria supaya kita mendoakan kita agar meneguhkan dan menguatkan iman kita supaya kita jangan pribadi yang gampang kehilangan iman, gampang kehilangan harapan, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita baru berdedikasi kita sudah beriman, kita menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan saya sudah berdoa setengah mati sampai hidup saya tebal, kok hidup saya begitu saja. Itu sebuah kelemahan kadang-kadang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila terkasih saat kita semua pada bulan Maria ini, kita berjuang bersama-sama, persembahkan kehidupan kita, memohonkan doa Bunda Maria supaya kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita, agar hidup kita akan senantiasa diberkati. Maka Rosario kita dikeluarin dan coba simpan di lemari, ya. Itu doa apa? Ya, apa namanya Rosario yang berkati sedang dijual, sedang bisa berkati Rosario, maka didoakan. Pakai itu berdoa, pakai ini kesempatan yang baik kita di bulan Maria ini kita semakin kuat dan berdoa bersama dengan Bunda Maria sehingga apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin. Adalah gereja Bapak Uskup Monsinyur Ignatius Kardinal Sumardi, Pastor Tarsisi Siswanto MPC, Pastor Herianus Markus Remonata MFC, Biarpun Jerawati dan para ibu, berilah kesehatan dan kekuatan agar mereka selalu setia dalam panggilannya, mampukan mereka untuk dapat berkarya dan melayani umatmu dengan hati penuh sukacita. Mari kita mohon. Doa ucapan syukur sebanyak 265 permohonan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kebahagiaan, pekerjaan, dan lain-lain yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami selama ini. Semoga kasih setia-Mu Tuhan menyertai kami di hari-hari selanjutnya. Marilah kita mohon. Doa untuk keluarga sebanyak 350 permohonan. Bapa yang penuh kasih, berkatilah keluarga-keluarga di seluruh dunia agar dapat hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah juga para pasutri yang sangat mengharapkan keturunan sebagai penerus keluarga. Teguhkanlah kasih setia para pasutri, berkatilah anak-anak dan seluruh anggota keluarga agar selalu memiliki hati yang saling mengasihi. Marilah kita mohon. Doa untuk dunia pendidikan dan pekerjaan sebanyak 201 permohonan. Bapa Surgawi bijaksana, kami mohon rahmat pengetahuan dan pengertian dalam proses pendidikan yang sedang kami jalani. Semoga cita-cita kami dapat tercapai sebelum kehendak-Mu untuk pekerjaan dan usaha kami. Semoga dapat mendatangkan hasil yang baik bagi kami dan sesama. Tak lupa juga kami berdoa untuk mereka yang memerlukan pekerjaan yang lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Marilah kita mohon. Untuk perdamaian dunia sebanyak 152 permohonan. Kami berdoa bagi para bangsa yang sedang tegar hati dan berseteru dengan bangsa lain, khususnya untuk Rusia dan Ukraina, Palestina dan Israel, Amerika dan China, serta negara-negara yang mencoba menarik domba negara lain. Lindungilah kami dari segala bahaya perang yang mengancam hak-hak kehidupan manusia. Marilah kita mohon. Doa untuk kesehatan
sebanyak 294 pemohon. Bapa segala sumber kehidupan, kami bersyukur atas selamat kesehatan jasmani dan rohani yang merupakan salah satu kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Melalui kesempatan ini, kami mohon berilah ketabahan dan kekuatan iman agar mereka yang sakit dapat Engkau karuniakan rahmat kesembuhan. Marilah kita mohon. Doa untuk arwah beriman. Sebanyak 134 permohonan. Bapa yang Maha Raya, panjatkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka yang telah meninggal. Ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka kembali ke dalam pangkuan kasih-Mu. Berilah juga ketabahan dan penghiburan Roh Kudus bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mari kita doa untuk permohonan lainnya sebanyak 109 permohonan. Ya Bapa, masih banyak doa-doa yang belum terucap. Namun Engkau mengetahui kerinduan hati kami, maka kami serahkan segalanya ke dalam rencana-Mu yang kami imani selalu mendatangkan segala kebaikan dan damai sejahtera bagi kami. Marilah kita mohon. Mari kita membawa semua doa dan rahmat kita dengan korban Kristus sendiri melalui persembahan roti dan anggur.
Perlakuanku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Anak domba Allah. Allah, ingatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas menghadap saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Romo Kristus. Amin.
gereja kita dengan perayaan pembukaan yang baik, dan untuk juga para petugas yang tadi membawakan doa rosario dari berbagai bahasa daerah. Teman-teman kita Ibu yang dari wilayah Kedung dan kepada mereka, dari Polres dan juga betul juga ya dari mana-mana di Polres sana, dan juga untuk yang dari teman-teman dari Jawa, tangan juga sudah mana sudah. Oke, terima kasih. Dan juga sudah lalu ke Dayak. Mana sih? Ada ya? Oh, ada ya. Baik, itu bahasa Dayak Dayak, itu bahasa saya itu. Gitu ya. Dan tadi agak sedikit tadi yang tempat itu. Kalau kita itu bukan bacanya kita. Kalau ada koma di atas seperti teman-teman dari Polres tadi, bacanya kita, ditekan kita, kita gitu. Jadi kita bukan kita ya, itu. Mungkin ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Ya memang karena bukannya mulai ada ini ya, mungkin beberapa dari sana juga. Ya itu bahasa saya. Terima kasih teman petugas dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita jadikan bulan pada ini sebagai bulan di mana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan melalui bunganya terkasih Bunda Maria, sehingga apapun yang kita alami, kita hadapi sepanjang bulan ini bersama dengan Bunda Maria, kita pasti senantiasa dikuatkan. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mendapatkan Tuhan bersama. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa kita sudah selesai. Juga terima kasih kepada teman-teman OMK yang telah buat perancangan hari ini. Terima kasih. Maria,
Segala pujian syukur kami kepada Tuhan untuk segala anugerah-Mu kami dapat melayani bersama-sama malam hari ini di dalam acara Maria Bunda Segala Bangsa. Makanya kami terus Tuhan, karena Engkau sungguh-sungguh memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau inginkan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan dari malaikat-Mu untuk menjaga kami selama dalam perjalanan, sehingga kami dapat pulang dengan selamat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.